Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Wa qala aidan fi ahadi hadisihi an Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khutatan fil wasat kharijan min wa khatta khutatan sigaran ila hadzal ladzi fil wasat ila akhirih. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 dan penyimak kajian ini di mana saja berada. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita alhamdulillah di kajian ketiga ini sudah banyak hal kita upayakan disebut dalam kajian yang pertama dan kedua. Sehingga upaya untuk beribadah dalam keadaan sehat sudah ada garis-garis yang kita pegang. Bahwa sehat itu sebetulnya tidak sekedar sehat fisik, tapi juga sehat mental, sehat sosial. Dan bahkan orang sehat itu memiliki manfaat. Sehingga badan itu dalam keadaan bisa menikmati sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Sehingga kita ini dalam keadaan sehat itu bisa beribadah dengan mood, suasana hati yang baik, mengontrol badan, jauh dan bisa menjauhkan dari penyakit yang berbahaya. Bahkan dapat meningkatkan energi dan tentunya memperpanjang usia. Nah, kaitan yang terakhir ini banyak dipertanyakan kepada kita berkaitan dengan ini. Dengan hidup di dunia ini, kenapa kok mesti ada rintangan? Kenapa kok juga mesti ada di situ berhasil, tidak berhasil? Dihadang oleh sesuatu, padahal hidup ini kan baik. Mari kita untuk ini menyimak, selain dari yang diutarakan 2 kali penyampaian, kita ingin menyampaikan pada kesempatan ini semacam ramalan Rasulullah. Supaya kita ketika menghadapi hidup ini siap mental, bahwa hidup ini memang seperti itu gambarannya. Mari kita coba melihat di masa Rasulullah, melihat gambaran Rasul berkaitan dengan kehidupan ini. Bagaimana sketsanya? Sehingga kita bisa menyikapi problema kehidupan ini dengan keilmuan dan tentunya dengan kearifan. Saya ingin membaca hadis yang disampaikan dari beliau itu dengan lengkap, yang diriwayatkan secara lengkap oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya. Di situ disebutkan kepada kita an Abdullah bin Mas'ud. Riwayat ini dari Abdullah bin Mas'ud
Di dalam riwayat itu disebutkan khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Sekaligus saya terjemah saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat gambar segi empat. Wa khattan fil wasat. Setelah menggambar segi empat itu, Rasulullah lalu menggambar sebuah garis lurus kharijan minhu. Garis lurus itu digambar dari dalam, dari sisi kanan begitu. Dari segi empat, gambar segi empat itu kemudian diambil garis dari kanan bagian dalam dari segi empat itu, ditarik sebuah garis. Garis yang keluar dari gambar segi empat itu. Jadi garis lurus ditarik ke kiri sampai garisnya itu keluar dari segi empat itu. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Lalu Nabi menggambar garis-garis kecil melintasi garis lurus memanjang di tengah kotak segi empat itu. Waqal Nabi lalu bersabda, hadzal insan wa hadza ajaluh. Jadi setelah itu Nabi melanjutkan wa qala hadzal insan wa hadza ajaluh muhitun bihi aw qad ahata bihi. Ini semua, kata Rasulullah, gambaran. Demikian sabda Rasul, gambaran dari kehidupan manusia itu. Muhitun bihi. Jadi segi empat ini yang digambar ini, kemudian satu garis yang ditarik terus keluar dari segi empat itu, inilah gambaran kehidupan manusia dan sekaligus ajalnya. Jadi gambaran garis yang keluar itu ada dua hal yang digambarkan kepada kita. Segi empat besar itu gambaran utuh dari kehidupan, sedangkan gambaran garis panjang yang memanjang itu disebutkan sebagai gambaran cita-cita dari kehidupan itu. Nah, gambaran seperti itu wahada ajaluhu muhitun bihi au ahata bihi. Gambaran yang di dalam segi empat itu gambaran ajal-ajal kita. Dalam gambar itu, wahadal ladzi huwa kharijun amaluh. Jadi yang panjang keluar itu disebut sebagai cita-citanya. Wahadihil khutatus sighar al-a'rad. Lalu Rasul menggambar di bagian dari segi empat itu ada garis-garis kecil. Nah, garis-garis kecil itu yang di satu garis itu terus digaris dari bawah, di bawah itu kecil di bawah itu. Lalu di kotak segi empat itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian itulah kotak-kotak di dalam kehidupan yang dijelaskan lagi oleh Rasulullah. Al-aghrad katanya, ini rintangan-rintangan. Panjenengan dengan saya kalau menghadapi kehidupan mesti di situ ada rintangan-rintangan itu. Ya. Kita punya cita-cita bagus, rintangannya juga ada. Nah, di depan suatu cita-cita yang menghebatkan, rintangannya tidak kecil. Rasulullah lalu melanjutkan, fa in akhta'ahu hadza nahazahu hadza.
Kalau orang sudah selesai melakukan yang satu ini, melampaui ini, rintangan yang satu ini, nagasuhu hada. Nah, di situ ada kemudian menghadapi rintangan yang lain. Wa in akhta'ahu hada nahasahu hada. Ya. Kalau orang lagi berhadapan dengan rintangan yang itu, kemudian dia akan menghadapi lagi gambaran hadangan dari rintangan lagi yang lain. Jadi seperti itu hidup ini. Tidak ada hidup ini yang langsung dapat pahala gitu. Tidak ada. Jadi hidup ini memang seperti itu gambarannya. Ada rintangan, ada hadangan, ya, ada cemburu, ya seperti itu memang warnanya kehidupan ini dihadapi oleh manusia dari hari ke hari. Tapi kalau dia menghadapi rintangan, kok dia berhasil menghadapi hadangan dari rintangan itu, nah disitulah manusia itu dapat solusi. Tapi apakah setelah itu dia bebas dari rintangan lagi? Oh tidak, akan ada lagi. Nah, ibarat pendidikan itu rampung SD, masih ada SLTP, kan? Rampung SLTP masih ada SLTA. Tidak hanya itu, setelah SLTA masih ada S1, S2, S3. Nah, seperti itu gambaran hidup itu. Loh, kok cita-citanya tinggi amat? Bisa jadi satu orang itu bercita-cita menjadi presiden. Padahal presiden seluruh negara diambil hanya satu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, itu cita-cita itu memang melampaui usia orang itu. Ini digambar oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang terhormat, apa sebetulnya yang ingin digambarkan di sini? Orang itu dalam melangkah menghadapi kehidupan di dunia ini, memang dari tahap demi tahap, bahwa hidup ini ada yang menyebutnya seperti menghadapi ujian. Dalam ujian mesti ada soal yang harus dijawab. Soal yang harus dijawab itu sudah tentu merupakan soal yang memang harus dihadapi dari waktu ke waktu di dalam ujian itu. Nah, dari soal yang dijawab itulah tentunya kita mendapatkan nilai. Nilai istimewakah? Nilai amat baik? Nilai cukup? Nilai pas-pasan? Atau gagal? Tapi ingat bahwa gagal itu juga bagian dari sukses loh ya. Nah, ini harus kita pegangi. Jangan orang bilang bahwa gagal itu abadi. Tidak. Gagal itu bagian dari pencapaian sukses. Seorang yang bercita-cita ketika dihadang, lalu ketika dihadang dia dengan tenang saja, dengan tenang, dengan persiapan matang, ya, dengan trik-trik yang jelas, kapan dia harus menjawab, kapan dia harus diam, kapan mukanya tidak tampil ya, sebagai muka yang membuat malu, yang mencemaskan, yang gemeter, tapi harus dihadapi dengan baik. Di situ jawaban-jawaban yang memang diminta oleh kita dalam kehidupan ini. Sehingga menghadapi siapapun, tentunya harus ditemukan trik-trik yang bagus menghadapi itu. Dan kita alhamdulillah, umat Islam sehari semalam tidak kurang dari 5 kali latihan menghadap Sang Pencipta kita. Kita rata-rata di situ dilatih bagaimana menghadap diri secara khusyuk, secara full, secara fokus menghadap kepada Allah. Tatkala menghadap, kita ini harus punya fokus yang jelas, menghadap yang jelas. Penghadapan kita yang jelas itu dan fokus itu menjadikan penghadapan kita
benar-benar memiliki rasa berjumpa dengan Sang Pencipta kita, walaupun lewat bahasa hati kita. Nah, yang seperti inilah para pendengar yang terhormat, yang kita diajarkan untuknya dalam setiap hari. Betapa bahagianya seorang muslim yang hatinya sudah terketuk ketika dipanggil sholat. Lalu dia segera berwudu, lalu melakukan sholat. Dirinya seperti diungkap dalam Al-Quran, yadhunnuna, sama menduga, sama menyangka, sama merasakan. Ketika berkomunikasi, sholat misalnya begitu, annahu mulaku rabbihim, bahwa dia itu ketika suwan berjumpa benar dengan Tuhan. Ya, seakan-akan tangan ini berjabatan dengan Sang Pencipta kita dan diterima jabatan kita. Kita cium ya, kekuasaan Allah itu. Wa annakum ilaihi raji'un. Dan dari situlah kita rampung salam assalamualaikum warahmatullah ketika ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ketika ke kiri, di mana semuanya itu diawali dengan Allahu Akbar. Para pendengar, itu ada nilainya. Sholat kita dari waktu ke waktu, kitalah yang pertama-tama merasakan benar enggak sholat kita. Mantep enggak ketika kita sholat. Merasa suan kepada Allah dengan fokus yang jelas dan mantep menghadap. Ya, atau kelambiar kita ketika menghadap. Nah, sehingga rakaat tidak terhitung lagi. Bolak-balik keliru. Sampai sholatnya tidak jelas. Ini 2 rakaat apa 4 rakaat atau 5 rakaat. Nah, sholat yang seperti ini tentunya bagian dari apa yang kita hadapi hari-hari. Dan penghadapan yang bagus antara lain ditunjukkan lewat penghadapan kita kepada Sang Pencipta kita. Ini dilihat dari segi penilaian total terhadap profil seseorang muslim di hadapan Tuhannya. Inilah antara lain yang besok di yaumil akhir dinilai pertama-tama. Sehingga orang yang sholatnya sudah bagus sehari-hari, penghadapannya mapan sehari-hari, nah nilai-nilai kehidupannya besok ketika ditanya pertama-tama kan sholat. Ketika ditanya tentang sholatnya sudah pas, sudah mantap sholatnya, khusyuk sholatnya, bernilai amat baik atau istimewa sholat kita. Nah, sholat itu otomatis memiliki bekas dalam kehidupan. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya sudah menjadikan dia itu bisa memiliki fungsi. Dengan sholat itu bagi kehidupannya, yaitu mencegah dari melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Itu dilihat dari kontak kita, hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Lalu, bagaimana ini kalau kita berhadapan bukan kepada Sang Pencipta, tapi kepada makhluk? Nah, hadis yang kita ungkap ini tidak saja kepada Sang Pencipta, tapi juga kepada makhluk. Namanya muamalah kan. Ketika kita bergaul dengan sesama, dengan manusia, atau bergaul dengan lingkungan kita, dengan sekitar kita, maka ini berhadapan dengan makhluk namanya. Manusia dengan manusia lain, ya, ketika kita bergaul, di situ tentunya ada warna-warna pergaulan. Watak manusia ketika bergaul itu kan memang ada watak aslinya yang kita kenal dengan 10 watak. Satu orang ada kalanya ya menonjol ujubnya, belum udah sombong. Ya. Ada satunya lagi bukan yang menonjol itunya, tapi tamaknya yang menonjol. Nah, ketika kita melihat juga satunya lagi bukan tamak yang menonjol,
tapi orang itu ya kawannya tamak, rakus. Nah, di situ. Kalau ngambil laba, ambil jualan, misalnya jualan kecil, ngambil di satu tempat, wah, dia ambil 25 rupiah, dijual di tempat lain 300 rupiah, nah, misalnya begitu. Orang-orang seperti itu ya macam-macam. Alhasil di dalam kehidupan ini kita menghadapi warna-warna orang yang pernah kita sampaikan, sampai ada 10 macamnya watak ya. Watak itu jadi watak orang iri, watak orang dengki, watak orang ujub, ya, orang yang begitu tamak, begitu rakus ya. Nah, banyak hal sampai 10 watak itu. Nah, watak-watak ini yang menjadikan kita dalam hidup ini harus tetap baik, benar, dan menuju jalan yang disuka dan diridhoi oleh Allah. Tantangan kita semua ini tetap dalam kondisi apapun kita beribadah, di samping sehat lahir dan batin, di batin ini harus siap sehat juga. Jangan sehat hanya zahir, batinnya tidak sehat. Menghadapi siapapun saja di dunia ini, pertama, pandangan kita harus pandangan yang benar, ya, baik, manfaat, dan bisa menahan diri dari suasana dongkol, ya, dari suasana tidak terkendali diri ini, dari suasana tidak tasawuf, sehingga rasa sabar menjadi sangat kurang, misalnya begitu. Itu tidak diperkenankan, tidak boleh itu. Jadi menghadapi apapun saja, rintangan di depan kita, ya, hadangan di depan kita, tetap harus kita hadapi dengan yang terbaik. Jangan surut dalam kehidupan itu. Bagaimana kalau sudah dihadapi ternyata gagal? Harus paham kita bahwa gagal itu bukan abadi. Gagal itu bagian dari keberhasilan yang kadang-kadang ya dialami dulu sebelum akhirnya orang itu berhasil. Orang yang sholat, mungkin latihan sholat pertama-tama, ya tidak langsung bisa. Baru dilatih untuk sujud saja sudah ngentut. Ini kan latihan juga. Baru sholat, baru sujud, latihan sujud sudah ngentut. Nah, padahal ngentut itu membatalkan sholat. Ingat, ngentut itu bukan berarti sholatnya batal selamanya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita ya baru gagal ketika itu. Boleh lagi diulang sholatnya dengan mengambil wudhu kembali. Itu saya menjelaskan bahwa itu bagian dari bahwa gagal itu bukan abadi. Gagal itu bagian dari berhasil, tapi tidak langsung berhasil sekaligus ketika itu. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu rintangan kemudian belum berhasil ketika itu rintangan itu diatasi, jangan putus asa. Dan memang kepada Allah kita harus minta tolong. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW ketika berhadap bersama sahabat Mu'ad, mengajarkan kepada sahabat Mu'ad supaya suka mohon kepada Allah. Mohon apa? Mohon pertolongan. Dalam hal apa? Nah, dalam hal ibadah kita mohon ditolong oleh Allah. Dalam hal kehidupan dunia yang dihadapi, mohon pertolongan kepada Allah. Lewat apa? Lewat sabar dan sholat. Lewat doa juga. Sehingga salah satu doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, ya, seperti diajarkan kepada sahabat Mu'ad, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna, wahai Allah, a'inni, tolonglah olehmu kepadaku, akan aku,
berilah aku kekuatan ala zikrika untuk zikir kepadamu, wa syukrika untuk senantiasa bersyukur atas pemberian, wa husni ibadatik dan beribadah yang terbaik. Seperti kita maklum, ya, semua ibadah, semua amaliyah kita yang benar dan baik disuka oleh Allah, diridhai oleh Allah ketika melakukannya, itu ibadah namanya. Kita sudah bahas dulu. Asalkan jangan lupa, supaya bagus ibadah kita nyebut asma Allah. Mulai saja dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, lakukan sesuatu. Maka orang yang berhasil di dunia ini tentunya yang senantiasa mencoba melakukan sesuatu yang sudah benar dan baik. Lakukan itu terus. Nah, ulangi lagi secara istiqomah. Makanya disebut al-istiqomah ainal kiramah. Orang yang sudah hidupnya sudah mengulang kebaikan, mengulang yang kemarin diulang lagi dalam bentuk yang sama dan sama baiknya, akan datang padanya kiromah itu, kemuliaan, ya, pemberian Allah, anugerah Allah yang berupa kebaikan, keberhasilan satu dengan yang lain. Makanya ketika kita mengarungi kehidupan, bagaimana supaya kita misalnya ini sering dipertanyakan, bagaimana supaya resep supaya kita berikhtiar ini dalam hitungan kemanusiaan bisa berumur panjang. Ya, maka resep-resep yang kita lakukan, pertama, biasakan diri kita menghadap Allah secara total dan baik. Karena umumnya orang sehat itu sehat lahir dan batin serta mental serta spiritual kan. Maka kalau orang suka menghadap Allah lewat ibadah secara baik dan berhasil dalam menghadap itu, ini ciri-ciri orang yang tenang dan bisa berbuat baik serta berhasil. Ini harian-harian kaitannya dengan kita dengan Allah. Dan tatkala manusia berhadapan dengan manusia yang sesama ini, bagaimana? Tentunya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Berhadapan dengan siapapun saja, tidak saja butuh ilmu, tapi juga butuh akhlak, butuh etika yang bagus, butuh moral yang bagus, butuh kita melakukan sesuatu ya sesuai dengan cara pandang orang yang kita hadapi dalam yang diatur dalam etika keagamaan secara baik. Maka orang yang berhasil dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila orang sudah bisa mengatasi kendala-kendala yang ada di hadapannya sesuai dengan etika yang berjalan di lingkungan kita, tentu yang baik sesuai dengan pegangan agama yang ada pada kita. Dan kita lakukan itu dengan kesabaran satu demi satu hari, terus. Nah, begitu. Dalam hal hidup sehat, dia harus sehat setiap hari. Ketika muda misalnya, makanan kita bisa apapun kita makan, terutama masih usia anak-anak. Begitu juga, terus masuk sampai di usia remaja misalnya, masih makanan sejak kecil sampai dengan usia remaja. Tapi ingat, tubuh itu kalau sudah tercukupi dengan seperti itu dari masa kecil sampai remaja, masuk masa lebih lanjut, masa dewasa dan masa tua, tidak akan lagi persis seperti itu. Tubuh mungkin sudah cukup, sudah harus disaring keperluan kita. Lebih masuk masa dewasa, masa tua, lebih masuk masa misalnya 55 tahun ke atas, atau masuk kepala 6 di mana kolesterol, ya, di mana asam urat,
Nah, sudah mulai kurang, tidak maksimal fungsinya. Maka kita harus menghadapinya dengan sesuai dengan takaran badan kita. Ya, kalau orang merasa sehat dengan harus mengurangi makanan-makanan yang berminyak, ya penuhilah itu. Dan orang merasa sehat misalnya dengan mengurangi makanan-makanan yang mengandung hijau daun misalnya begitu, karena bisa mengarahkan ke asam urat, kurangilah itu. Jadi kita makan sesuai dengan kadar kebutuhan badan kita. Disebutkan bahwa orang yang sehat itu antara lain ya termasuk sehat otaknya, memikir bagus. Itu dalam hal makan misalnya begitu disebutkan dalam sumber-sumber yang lain, antakula littaqwa la lisyahwat. Orang kalau makan itu makanlah untuk kebutuhan kita dapat beribadah dengan tenang dan khudu serta khusyuk. Artinya makan yang diperlukan oleh badan. La lisyahwat, bukan makan untuk memenuhi kepingin kenyang, makan enak dan kenyang. Makan lezat yang betul-betul enak. Tidak seperti itu. Tapi makan untuk hidup. Makan untuk hidup berkelanjutan. Makan untuk beribadah yang sehat. Dan juga makanan seperti itu bisa dilanjutkan ke esok harinya. Dengan ungkapan gambaran yang disebutkan Rasulullah tadi, kita masih dalam kategori hidup dalam kotak segi empat itu. Baik segi empat dalam garis, blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok keempat, dan blok kelima. Di mana saja kita. Kalau lulus dalam blok yang pertama, tentunya lulus seperti itu lulus yang sudah lolos masuk ke kedua. Kalau lulus dari kotak kedua, tentunya lulus masuk ke kotak ketiga. Kalau lulus dari kotak ketiga, tentunya masuk ke kotak keempat. Mungkin kotak keempat ini adalah beliau-beliau yang sudah berumur sekitar 80 tahun. Nah, kalau lulus lagi, tentunya ada masuk di kotak kelima. Kotak usia antara 80 sampai 100 misalnya begitu. Nah, gambaran-gambaran seperti ini, para pendengar yang terhormat, adalah gambaran penting dalam kehidupan, di mana kita setiap harinya pada dasarnya ya harus menghadapi kehidupan ini dengan berhati-hati, tetap waspada, dan bisa merawat diri kita dengan rawatan diri yang penuh kesabaran, siap menghadapi tantangan, dan tidak takut tentunya menghadapi tantangan. Dan ketika menjawab tantangan, diri kita harus dalam ikhtiar, harus berhasil. Tapi kalau ada kegagalan, jangan putus asa. Karena gagal itu tidak abadi. Gagal itu adalah bagian dari upaya kita mencapai sukses. Mari kita senantiasa maju, bersyukur kepada Allah, ya sabar dalam menghadapinya, dan tentu itu bagian dari ciri-ciri orang yang berhasil di dalam mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan di bagian terakhir ini kajian bermanfaat. Ya, saya harapkan ini memberikan motivasi yang bagus untuk kita supaya tidak putus asa menghadapi kehidupan, dan kehidupan kita tentunya dalam sesuatu yang disuka oleh Allah dan diridai olehnya yang kita tempuh. Sekian, ada salah ada khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.